Bisa kalian bayangkan seperti apa villain-villain ternama di Gotham City yang sangat kuat dicampur dengan Us bakalan jadi semengerikan apa? Kok bisa Joker jadi ular, Mr. Freeze jadi beruang, kura-kura ninja ada di Gotham? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Siapkan makanan dan minuman kalian, jangan lupa juga pakai sabuk pengaman, pastikan tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat, karena sebentar lagi kita akan masuk ke dunia Gotham dan melihat apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Dan inilah alur cerita Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles. Film animasi ini dibuat oleh Jack Castorena dengan jajaran voice cast diantaranya ialah Troy Baker sebagai Batman, Rachel Bloom sebagai Batgirl, Ben Giroux sebagai Robin, dan sebagainya. Film ini punya latar di Gotham. Ya, Gotham adalah tempat tinggal Batman dan teman-temannya. Film dibuka dengan aksi penyerangan laboratorium oleh beberapa orang dari suatu kelompok misterius, yang kemudian disusul aksi penyelamatan oleh sekelompok yang misterius juga. Hal tersebut dilihat langsung oleh Batgirl dan kemudian memberitahu ke Bruce melalui suatu rekaman. Ya, semacam rekaman CCTV di lab tersebut. Bruce berkata, kelompok ini menggunakan gaya bertarung ninjutsu kuno. Ya, memang dari CCTV tidak kelihatan wujud ataupun muka dari kedua kelompok tersebut. Departemen kepolisian juga tidak memiliki petunjuk tentang kelompok tersebut. Scene pun berganti ke kelompok misterius yang menyelamatkan lab. Ingat, perlu diingat, yang menyelamatkan lab bukan yang melakukan penyerangan. Jadi mereka itu merencanakan suatu langkah, yaitu untuk pergi ke Wayne Enterprise. Dan kelompok tersebut menunjukkan penampilan dan wujudnya ke kita, dan ternyata mereka adalah kura-kura ninja. Leonardo, Raphael, Michelangelo, dan Donatello. Di waktu yang sama, Penguin, villain yang sudah tidak asing lagi kita dengar di DC Universe ini, ingin mencuri teknologi terbaru Wayne Enterprise dan akan menjualnya. Di saat yang sama pula, kelompok yang melakukan penyerangan di lab sebelumnya, sekarang mereka melakukan penyerangan kembali, namun kali ini ke Wayne Enterprise. Wayne Enterprise itu kayak perusahaannya Batman gitulah. Dan mereka bersama dengan pemimpinnya, yang dia menyebut dirinya Shredder. Mereka juga berniat mencuri teknologi terbaru tersebut. Namun yang ada di Wayne Enterprise semuanya hanyalah hologram saja. Mereka kena tipu alias jebakan Batman. Tak lama setelah itu, Batman muncul dan menghajar mereka semua. Di saat berhadapan dengan Shredder, Batman terkena teknik andalan Shredder, semacam gerakan kuno yang bisa kalian lihat di video ini. Akibat teknik tersebut, Batman pun kalah dan Shredder pergi dengan penuh rasa kecewa. Di saat yang sama, Penguin dan gengnya dihadang oleh kura-kura ninja. Pertarungan pun terjadi. Penguin menunjukkan payung canggihnya yang membuat Mikey terkagum-kagum. Ya, seperti yang kita tahu, Mikey ini orangnya kayak suka dengan teknologi gitu. Namun Penguin kalah dalam pertarungan ini dan kabur, tapi tidak dengan anggotanya yang diikat dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Setelah membuang sampah, kura-kura ninja bertemu dengan Batman. Yang tak lama setelah itu, kura-kura ninja langsung melakukan penyerangan karena mereka menganggap Batman ini ya kayak semacam ancaman karena sebelumnya mereka tak tahu apa atau siapa Batman itu. Batman pun memenangkan pertarungan dan berhasil membawa pedang sai milik Raphael yang kemudian dibawa ke lab untuk dianalisis. Semakin menarik. Jadi di sini ceritanya itu kura-kura ninja dan Batman itu masih belum kenal satu sama lain dan punya tujuan masing-masing. Scene pun berganti ke Shredder yang masuk ke markas Ra's al Ghul. Jadi buat yang belum tahu, Ra's al Ghul ini bisa dibilang villain ternama di komik DC yang cukup berbahaya. Jadi Ra's al Ghul terlalu panjang, kita singkat dengan Ghul aja ya. Jadi Ghul meminta cairan yang dijanjikan Shredder, yaitu Us, dan langsung mencobanya menyuntikkannya ke salah satu anggotanya dan merubah anggotanya menjadi monster. Ternyata Ghul dan Shredder melakukan perjanjian. Ghul meminta Shredder membawa Us dan Cloud Seeder, dan jika itu terpenuhi, Ghul akan memberitahu rahasia hidup abadi Ghul, yaitu lubang Lazarus, kepada Shredder. Cloud Seeder ialah alat untuk menyebarkan zat cair dengan jangkauan yang luas, bahkan bisa sampai satu kota. Ghul berencana untuk membuat seisi Gotham, bahkan sedunia, menjadi monster dan terjadi kehancuran. Semua kejadian di markas tersebut ternyata sudah diawasi oleh Robin. Ya, semacam nguping gitu dari ventilasi atas, dan dia membawa informasi tersebut ke markas dan memberitahu ke teman-teman lainnya. Oke, kita lihat ke kura-kura ninja.
Mereka sedang mencari tahu informasi tentang orang yang menghajar mereka tadi, yang dimaksud ialah Batman. Setelah melakukan riset, kura-kura ninja melakukan pergerakan ke tempat kediaman Batman. Hal ini dapat terjadi karena Donatello, saudara yang paling pintar di antara mereka, melacak database setiap penampakan Batman. Sangat-sangat pintar. Pada akhirnya, mereka pun tiba di Batcave, mengotak-atik teknologi sampai Robin pun tiba dan menciduk mereka. Setelah melakukan pertarungan kecil, Batman pun muncul dengan Batmobile-nya. Kura-kura ninja pun memperkenalkan dirinya dan kesalahpahaman pun berhasil teratasi. Jadi Batman dan kura-kura ninja udah saling kenal. Kura-kura ninja memberitahu Batman bahwa lawan atau musuh mereka juga Shredder dan para Foot. Foot adalah sebutan untuk anak buah Shredder. Robin pun langsung memotong pembicaraan dan berkata musuh kita bukan hanya Shredder tetapi juga Ra's al Ghul. Scene pun berganti ke Ra's al Ghul dan Shredder memasuki suatu penjara secara anarkis. Mereka membunuh semua penjaga-penjaga yang ada di penjara. Mereka memiliki tujuan untuk mengambil cairan dari villain yang ada di penjara ini, yang sudah tidak asing lagi yaitu The Joker. Joker pun bebas dari penjara dan memberikan cairan yang disebut tincture kepada Ghul. Tidak hanya Joker, di penjara tersebut juga terdapat villain-villain ternama lainnya yang kalian pasti sudah tahu juga. Di antaranya ialah Poison Ivy, Bane, Harley Quinn, Scarecrow, Mr. Freeze, dan juga Two-Face. Tidak sampai di situ saja, Ghul menyuruh Joker untuk menyemprotkan us ke semua villain yang ada di sini melalui semacam sprinkler, dan semua villain pun bermutasi, begitu juga dengan Joker. Bisa kalian bayangkan seperti apa villain-villain ternama di Gotham City yang sangat kuat dicampur dengan us bakalan jadi semengerikan apa. Kembali ke Batcave, Batman dan kura-kura ninja menyiapkan rencana untuk mengalahkan Shredder dan Ghul. Leo dan Batman berlatih kekuatan, Donatello dan Batgirl meneliti anti-us, Robin Raphael mencari tahu identitas Ghul, dan Mikey... ya, begitulah. Bat sinyal pun muncul. Batman dan kawan-kawan bergegas menuju ke sana. Komisaris Gordon memberitahu mereka lokasi kejadian tersebut, dan ternyata lokasi tersebut ialah Arkham Asylum. Arkham Asylum adalah penjara yang didatangi Shredder dan Ghul sebelumnya. Dan sepertinya akan ada pertarungan yang sangat sengit di sana. Tiba di Asylum, di saat Batman dan kawan-kawan memasuki lobi lantai dasar, mereka disambut oleh Harley Quinn dengan sosok yang mengerikan akibat efek us. Ia mengatakan akan ada banyak waktu bicara setelah kau menemukan Mr. J dan tamu kita. Mr. J yang dimaksud di sini ialah Joker, dan dari kata tersebut menjelaskan bahwa para villain sudah merencanakan sesuatu yang mungkin adalah jebakan atau semacamnya. Setelah itu, Harley pun pergi. Batman menegaskan ke tim bahwa kalian harus waspada. Villain ini awalnya sudah kuat dan sekarang ditambah us, jadi harus berhati-hati. Dan mereka pun berpencar dan membagi kelompok-kelompok untuk mengalahkan villain-villain tersebut. Mikey, Robin, dan Raphael bertemu dengan Mr. Freeze dengan wujud beruang kutubnya. Mikey bukannya ketakutan, ia malah terkagum dengan seekor beruang kutub dengan pistol es di tangannya. Ada-ada saja. Batgirl dan Donatello yang berjalan di suatu lorong dikagetkan dan dilempar oleh Bane yang sudah bermutasi menjadi bentuk macan. Donatello dan Batgirl beberapa kali terkena campakan dan pertarungan pun berlangsung. Scene berganti ke Batman dan Leonardo yang tak lama setelah itu Scarecrow muncul dengan wujudnya seperti burung gagak. Batman langsung memberitahu Leo ia mempunyai gas yang dapat membuat ilusi. Namun hal tersebut tidak sempat karena Leo sudah terkena gas ilusi tersebut. Gas ilusi tersebut menampakkan saudaranya mati dimakan burung gagak. Cukup mengerikan. Kembali ke pertarungan Mr. Freeze, Raphael loncat dan menusukkan kedua saingnya. Namun hal tersebut tidak mempan yang akhirnya membuat Raphael membeku di dinding. Karena hal tersebut, Robin pun melempar semacam bom penghangat ke es yang membekukan Raphael dan juga melemparkannya ke Mr. Freeze. Raphael berhasil selamat, namun Mr. Freeze malah mengamuk yang membuat mereka kabur dan Mr. Freeze mengejarnya. Kembali ke pertarungan Bane, Donatello ingin diremukkan oleh Bane, namun sayangnya Bane melakukan hal yang salah. Dia ingin meremukkan cangkang Donatello yang membuat kakinya kesakitan, dan mereka pun langsung menghajarnya. Leo masih terkena ilusi, ia pun langsung menyerang Batman
karena di ilusinya Batman ialah Scarecrow. Batman berkata, "Kau harus fokus, marah tidak akan ada gunanya." Leo pun fokus dan berhasil menebas Scarecrow yang ingin menyerang Leo. Batman pun langsung menyuntikkan penangkal gas ilusi Scarecrow dan Leo akhirnya sadar dan mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Robin, Raphael, dan Mikey bertemu dengan Poison Ivy. Namun terjadi hal lucu di mana Poison Ivy tidak dapat meraih jangkauan yang panjang. Ya, jadi mereka hanya perlu jalan melalui pinggir-pinggir saja dan masuk ke pintu selanjutnya tanpa harus melawan Ivy. Kelompok Batman dan Robin bertemu di suatu tempat yang terdapat Two-Face, Joker, Harley, dan 2 Sandra. Raphael dan Leo langsung menghajar Two-Face tanpa aba-aba dari Batman. Batman pun kecewa akan hal tersebut. Mereka membuka penutup kepala Sandra yang ternyata isinya ialah jebakan Joker. Harley ingin menghantam mereka dengan palunya, namun diikat oleh senjata Batman. Tak lama setelah itu, Mr. Freeze datang dan langsung melakukan penyerangan. Pertarungan berlangsung sengit. Batman berhasil beku oleh tembakan Mr. Freeze. Joker mencampurkan us dengan cairan aneh yang ia sebut tinctur itu, lalu disuntikkan kepada Batman. Di saat itu pula Batgirl dan Donnie tiba di ruangan. Setelah itu, Batman pun menjadi monster kelelawar. Tak hanya monster, ia juga menjadi gila akibat tinctur yang dicampur Joker tadi. Mereka pun berunding dan menyiapkan anti-us. Leo pun loncat ke sayap Batman untuk menyuntikkannya, namun dia gagal dan anti-us jatuh ke tangan Harley Quinn. Mereka pun merebut anti-us. Setelah beberapa pertarungan kecil, anti-us jatuh ke tangan Mikey dan menyuntikkannya ke Batman. Ya, Batman berhasil kembali ke wujud manusia, namun dalam keadaan pingsan. Joker ingin kabur, namun diinjak oleh Batgirl. Shredder dan Ra's al Ghul tiba di pelabuhan dan bertemu dengan Penguin yang membawa part dari Cloud Seeder. Penguin meminta bayaran, namun Ra's al Ghul dan Shredder memilih untuk membunuh pasukan Penguin. Dan Penguin pun membiarkannya begitu saja. Mungkin Penguin di sini seperti ketakutan. Mereka berencana untuk menjatuhkan us ke semua warga melalui Cloud Seeder seperti hujan. Terjadi hal lucu di Batcave. Mikey baru tahu kalau Batman ialah Bruce Wayne. Padahal Batcave adalah tempat yang ada di bawah Batman. Setelah Batman sadar, Batman, Robin, dan Batgirl bersiap untuk pergi ke Ace. Ace adalah tempat di mana tinctur atau cairan ungu yang dicampur Joker tadi dibuat. Namun terjadi masalah. Batman menyuruh Turtles pulang dan keluar dari Gotham. Karena tadi mereka melakukan kesalahan di mana Leo dan Raphael tidak mengikuti aba-aba dari Batman. Raphael membantah untuk tidak pulang karena perjalanan panjang yang sudah mereka lalui. Namun hati Batman berhasil tergerak dan mereka pun bersiap untuk mengalahkan Shredder dan Ghul. Tim pun berhasil memasuki Ace tanpa terkena serangan. Di Ace, mereka diganggu oleh pasukan Foot dan orang-orang yang sudah bermutasi, bahkan ada yang menjadi dinosaurus. Batmobile diikat oleh Foot dan hal keren terjadi. Batman menyuruh Mikey menekan semua tombol dan Batmobile mengeluarkan berbagai macam tembakan, laser, bahkan bat sinyal. Dan ternyata hal tersebut udah biasa dilakukan Batman dan Robin. Hal tersebut terbukti karena Robin bilang, "Aku selalu ingin menekan semua tombol." Dinosaurus yang mengejar Batgirl dirempar anti-serum dan menjadi semula, namun dalam keadaan telanjang. Singkat cerita, Batman dan teman-temannya sampai di tempat di mana Shredder dan Ghul berada yang sedang ingin meluncurkan Cloud Seeder. Dan akhirnya final battle pun terjadi. Pertarungan terakhir antara Batman dan kawan-kawan dengan Shredder, Ghul, dan pasukannya. Pertarungan berlangsung sengit. Ra's al Ghul membuka baju dan menggunakan pedang andalannya. Tangan Donnie patah akibat tendangan Ghul di saat Leo dan Donnie ingin mencoba melawan Ghul. Kuat sekali Ghul ini. Donnie dalam keadaan satu tangan meraih Cloud Seeder yang akhirnya Cloud Seeder aktif sehingga ia terbang bersama Donnie. Leo sekarat dan marah. Ia pun mengingat perkataan Batman sebelumnya, "Kemarahanmu tidak akan membantu saudara-saudaramu. Kau harus fokus." Ia berhasil mengalahkan Ghul dengan teknik yang dia pelajari dari ayahnya. Pertarungan Batman dan Shredder juga berlangsung sengit. Ingin melakukan hal yang sama, Shredder menggunakan trik yang membuat Batman kalah sebelumnya, namun diselamatkan oleh Rap. Dan wajah Shredder berhasil ditinju Batman. Kembali ke Donnie di Cloud Seeder, ternyata Mikey juga ada di sana. Ia sempat melompat ketika melihat Donnie terbang dengan Cloud Seeder. Donnie hampir terjatuh sedangkan Mikey berada di bagian kontrol mesin pengatur Cloud Seeder. Mikey pun merusak semuanya karena dia tidak mengerti bagaimana cara mematikannya. Cloud Seeder mau meledak.
Dan kedua kura-kura itu berhasil selamat karena terjatuh di balon udara. Shredder pun ditinju oleh Batman beberapa kali, namun membuat Shredder tidak menyerah sampai akhirnya Cloud Shader yang mau meledak jatuh ke hadapan Shredder, yang membuat Shredder terpental ke cairan. Pertarungan pun selesai. Mereka sudah kembali ke Batcave dan bersiap untuk berpisah. Donnie dan Batgirl saling bertukar media sosial. Ralph dan Robin tos Mikey membeli skateboard kepada Alfred sebagai permintaan maafnya karena sudah menjatuhkan pizza yang sebelumnya. Namun sebelum berpisah, ada kejadian aneh terjadi. Ya, Batman hanya bercanda. Ayo makan pizza. Dan mereka pun makan pizza bersama dan berakhir bahagia. Tunggu dulu. Ini beneran gila. Terdapat post credit di film ini, yaitu Shredder yang masuk ke cairan itu menjadi Joker. Sepertinya bakalan ada lanjutan ceritanya. Ya, begitulah alur cerita Teenage Mutant Ninja Turtles vs Batman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Coba dong request film apa lagi di kolom komentar di bawah. Dan juga mohon support dari teman-teman dengan klik tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya karena banyak video-video menarik terkait alur cerita, film, anime, teori atau apapun itu yang seru tentunya. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya.